Salam gracia. Ya, kita hidup hanya oleh gracia, charis, kasih karunia Tuhan Yesus saja. Ya, kita bincang-bincang lagi tentang bagaimana khotbah yang tidak berhasil. Ya, ini saya pakai baju kaos ini. Bagaimana membangun kota ya. Ini saya dapat dari sahabat ya Pendeta Wiryo. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Bagaimana khotbah tidak berhasil? Ya. Nah, ini bagian yang ke-6. Saya baca ya. Sentuh emosi dan jangan pernah sasar hati nurani. Jadi sentuh emosi. Contohnya begini ya, dulu ketika baru belajar berkhotbah, ya kita kan waktu mahasiswa dulu, puluhan tahun lalu, ya kalau kita khotbah, kita kan suka tanya, bagaimana bro khotbahnya? Ya ada saja itu informasi dan jawaban yang bilang, aduh khotbah saya bagus, banyak orang yang menangis, banyak orang yang tertawa. Kenapa orang menangis dan kenapa orang tertawa? Karena ketika khotbah itu yang disasar adalah perasaan, emosi. Orang jadi tertawa. Kalau itu menjadi sasarannya, bisa lupa tentang bahwa sasaran yang sesungguhnya adalah nurani, yang paling dalam. Bisikan yang paling dalam hati. Yang saya bisa katakan itu dengan spirit, roh manusia itu harus disentuh. Karena firman itu adalah roh. Dia harus menyentuh roh. Karena roh itu yang menghidupkan manusia. Roh itu yang membuat orang terputus hubungan dari Tuhan karena berdosa. Jadi itu nomor yang ke-6. Kemudian nomor 7. Bagaimana supaya khotbah tidak berhasil? Jangan kasih kesaksian bagaimana Injil, bagaimana firman telah mengubah hidup kita. Testimoni. Orang kan kalau mau dengar sesuatu dari kita supaya dia yakin kan, kita harus berani bilang, ini firman sudah mengubah saya. Ketika saya baca firman ini, logos itu menjadi rema dalam hidup saya. Telah mengubah hidup saya. Firman yang sudah tertulis ini logos, dihidupkan oleh Tuhan, menyentuh saya, sehingga saya sudah mengalami sendiri itu apa yang dikatakan dalam Alkitab, apa kata firman hari ini. Jadi saya berubah. Ya yang begitu jangan kasih kalau mau gagal. Ya ceritakanlah seperti di awan-awan, bila perlu. Saudara bilang begini, saya sebetulnya nggak terlalu yakin ya apa yang saya sampaikan ini. Ya saya kira-kira gitu. Jadi karena Injil itu kan kekuatan. Bayangkanlah kalau khotbah begini ya, gagal. Untuk apa berkhotbah? Harusnya adalah supaya tidak gagal. Apa yang kita sudah baca itu sudah menjadi pengalaman kita. Ya.
Khotbahkan apa yang sudah kita alami, kan harusnya begitu. Tapi supaya gagal, jangan kasih itu. Ya. Yang benar itu adalah khotbahkan apa yang kamu sudah alami. Tapi orang kan nggak mau sampaikan itu. Yang penting ya apa yang disampaikan itu belum bersumber dari pengalaman. Ya saya anugerah Tuhan kan dididik ke dalam teologi Pentakosta ya. Teologi Pentakosta itu adalah teologi kesaksian ya. Saya sudah mengalaminya, nah begitu. Nah, ketika kita menyampaikan pengalaman, ya kita nggak gagal dalam berkhotbah. Ya. Yang ke-7 sekarang yang ke-8 ya. Yang ke-8 apa? Kalau mau gagal berkhotbah, jangan ingatkan dosa-dosa masa lampau. Biar aja begitu. Jangan bangkit-bangkitkan dosa. Nggak usah diselesaikan masa lalu. Mau nggak? Kalau saya nggak mau. Dosa masa lampau harus diselesaikan. Dengan cara apa? Datang kepada Yesus Kristus. Bersujud di bawah kaki Yesus. Aku mengakui segala dosa masa lampauku. Kegagalan-kegagalan masa lampau. Datang di hadirat Tuhan. Lalu terima kasih karunia Tuhan. Dan sesudah terima kasih karunia Tuhan. Lalu hidup bersama dengan Tuhan. Hidup ke depan. Dosa lampau itu kan harus diakui. Jadi supaya gagal khotbah kita, ya jangan singgung-singgung dosa masa lampau. Biar disembunyikan aja. Padahal di hadapan Tuhan itu kan kita harus terbuka. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Ya. Dosa masa lampau diakui. Sesudah itu kan Yesus selalu bilang begini, jangan berbuat dosa lagi. Itulah kasih karunia. Jadi supaya khotbahmu gagal, jangan singgung-singgung gitu ya. Ya. Nomor yang ke-9. Ya. Nomor 9 itu kalau khotbah secara umum aja. Jangan singgung dosa secara pribadi. Ya. Sehingga pendengar saudara itu hanya mendengar secara umum. Nah, itu pasti gagal khotbah kita. Yang tidak gagalnya apa? Selalu menyampaikan firman saudara. Yesus datang kepadamu secara pribadi. Yesus datang menyelesaikan hubunganmu yang retak dengan Tuhan. Kan harus begitu sesungguhnya. Supaya berhasil. Tapi kalau mau khotbahnya supaya nggak berhasil, ya jangan singgung dosa-dosa secara pribadi. Sudah secara umum aja lah. Apalagi kalau ada dosa-dosa itu yang sifatnya nanti takut dia lari dari hadapan saudara, takut dia nanti tersinggung dan dia pergi. Nah, harusnya kan jangan takut. Beritakan firman itu, siap sedia, tegur, beri petunjuk. Kalau Yeremia berkhotbah, firman itu seperti kodam. Dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan, firman itu seperti pedang bermata dua. Nah gitu. Tapi kadang-kadang orang sekarang kan nggak mau lagi khotbah begitu. Sakit kalau disampaikan gitu ya. Jadi
supaya gagal ya jangan singgung-singgung dosa lah. Tapi saya nggak mau begitu, ya. Ketika dari di perjanjian baru khusus dalam kisah para rasul, rasul-rasul itu tegas. Kami tidak pilih menyenangkan manusia. Kami harus pilih senangkan Tuhan. Bukan kamu yang kami senangkan. Dengan demikian, sudah 9 rahasia khotbah gagal. Semoga itu mengingatkan kita agar kita bisa menyampaikan khotbah yang tidak gagal. Salam Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yafet. I love you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.